Assalamualaikum teman-teman, saya Rendra Das, Kilas IT. Video kali ini kita rakit PC-nya. Awalnya budgetnya ini 5 juta. Kita manfaatin ya prosesor dan motherboardnya yang sudah ada. Dan kebutuhannya ini memang tidak terlalu berat untuk main game ringan, kasual kayak Dota 2, Roblox ya. Ini PC-nya untuk anak-anak. Terus multitasking, nantinya juga bisa dipakai untuk belajar juga si PC-nya ya. Mungkin nanti tinggal nambah beberapa aksesoris seperti headset, webcam ya, seperti itu untuk bisa dipakai nantinya Zoom meeting. Namun ada beberapa faktor yang di sini tuh saya tekankan. Pertama, ini PC-nya harus ada estetikanya ya, walaupun nggak terlalu banyak banget, tapi tetap nantinya bagus dipajang di meja kamar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk konsumsi watt jangan terlalu besar. Nah, nanti gimana kita ngakalinnya ya dengan budget yang di minimalis banget ya. Budget 5 juta tadinya ini plus sama monitor. Ini monitornya ya teman-teman. Tapi setelah saya hitung-hitung, wah ini nggak cukup teman-teman. Kita coba nambahin lagi budget sekitar 6 jutaan ya, 6 juta setengah kurang lebih. Nah, oke, sekarang kita akan langsung masuk ke komponen yang kita pakai di sini. Kenapa pakai komponen ini dan alasannya kenapa juga ya. Yang pertama di sini karena udah ada 10100F, terus motherboardnya H510M. Ini udah ada dual channel, terus ada support M.2 juga. Nanti bisa ditambahkan NVMe kalau misalkan mau. Terus, nah yang lainnya ini kita cari yang baru karena tadi posisinya estetikanya harus ada. Jadi saya pilihkan di sini casing pertama yang warna putih. Casingnya juga nggak terlalu mahal, budgetnya sekitar 350 sampai 400 ribuan. Yang penting udah ada bonus fan. Nah ini untuk ngebantu airflow. Nanti misalkan si PC-nya dipakai main game lama, airflow di dalam casing ini cukup bagus. Ini udah memenuhi kriteria ya. Terus lanjut lagi untuk memori RAM. Nah, kebetulan pas banget ya 2026 ini, apalagi ini bulan April Mei, harga 16 GB itu harganya nyampe 1,3 sampai 1,5 jutaan. Ini lagi mahal banget ya. Kalau di akhir 2025 16 GB tuh budgetnya paling 600 ribuan. Nah, karena ini momennya lagi mahal. Makanya ini agak bingung nih, 5 juta pakai RAM sama SSD aja udah 2,5 juta gitu ya. Nah, ini ngomongin SSD, karena SSD saya mikirnya gini ya, supaya si PC ini tuh kemudian harinya meminimalisir kendala. Jadi saya pakai SU650. Walaupun harganya ini agak mahal, tapi untuk pengalaman saya ya, beberapa puluh rakitan PC saya pakai SSD SATA seperti ini minim banget untuk kejadian-kejadian errornya. Daripada saya pakai NVMe atau SSD yang budgetnya 300 ribu ya, 400 ribu, 256 tuh kadang gitu ya, sebulan 2 bulan tuh ada aja gitu error. Apalagi ini cuma satu ya, nantinya diinstalkan untuk sistem Windows. Jadi yaudah saya percayakan aja lah SU650, walaupun harganya mahal, tapi untuk jaminan kedepannya minim banget error. Nah itu alasannya. Harganya berapa ya? 800 sampai 900 ribuan ya, 256 GB ya. Ini RAM sama SSD aja ini udah habis berapa tuh? 2 juta 400 ya. Lanjut lagi ya. Di sini karena udah ada prosesor, motherboard, RAM dan SSD, saya tadinya mau tambahkan GTX 1650 ya. Nah, ini GTX 1650. Tapi ternyata waduh, budgetnya melar teman-teman. Prosesor, mobo, RAM, SSD udah hampir habis 5 juta gitu ya. Kalau kita tambahkan 1650 ya, apalagi kalau yang baru itu harganya 2 juta lebih. PC-nya aja ini bisa 8 juta ya. 7,5 juta lah ya. Aduh, nggak masuk nih. Nah, saya nyari-nyari ya gimana caranya supaya tadi tetap konsumsi wattnya irit, terus performanya juga ya kan tadi penggunaannya ringan ya, Roblox gitu ya, terus multitasking kayak gitu-gitu aja, nggak dipakai editing berat atau game-game berat. Nah, jadi ya udah saya cariin GTX 750 teman-teman di sini. Jadi ini alasannya ya kenapa pakai GTX 750. Yang pertama untuk konsumsi wattnya supaya irit, dan penggunaannya ini nggak berat si PC-nya. Jadi GTX 750 cukup. Nanti kita akan tes juga ya, main Roblox, Dota 2, terus editing CapCut juga gimana nanti performanya, ada pengujiannya juga. Jadi ya udah, budgetnya juga nggak terlalu mahal juga kan ya GTX 750. Akhirnya ya mepet-mepet lah di 5 jutaan lebih sedikit ya. 5 juta hampir 6 juta dengan harga sekitar 800 ribuan untuk si GTX 750. Ini like new. Kalau tadinya saya pengen pilih selain GTX 1650 ya, cari aja GTX 1050. Tapi kebetulan minggu-minggu ini saya nggak dapat
barang yang bagus, teman-teman. Kondisinya jelek semua GTX 1050. Aduh, padahal pas banget kalau ditanyakan di sini. Tapi ya itu tadi, takut nanti ke depannya ada masalah, nantinya error atau apa gitu ya. Ya udah, saya beli aja GTX 750 yang kondisinya like new, masih fresh lah gitu. Jadi untuk dipakai lama minim banget untuk ada kendalanya gitu. Terus yang terakhir, power supply. Di sini saya nggak ambil resiko, pakai power supply yang baru. Kebetulan saya juga kemarin udah bahas Civic BD ini ya, FSP ini performa cukup bagus, stabilitasnya juga untuk menyalurkan dayanya cukup stabil. Ya udah, saya yakinkan ya, saya pastiin aja pakai power supply yang bagus nih Civic BD dari FSP ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada budget lagi, pengen di-upgrade, ya gampang. Tinggal upgrade PGA-nya aja, misalkan ke GTX 1650. Ya udah, performanya udah langsung meningkat pesat. Nggak usah ganti apapun lagi ya. Power supply udah kenceng. SSD juga udah kenceng ya, pakai SATA ya, walaupun SATA 3 gitu ya. Terus prosesor juga i3 10100F. Ini i3-nya juga udah Gen 10, teman-teman. Walaupun pakai Core i3, kita bisa bandingkan dengan Core i7 Gen 6 atau Gen 7. Saya berani adu lah ya. i3 Gen 10 ini masih bisa diandalkan performanya, dan tadi ya untuk konsumsi wattnya irit. Oke, udah itu ya. Dan tambahannya, karena ini bakalan full set dengan monitor, saya di sini pakai, nah ini luar biasa sekali. Saya dapat monitor LG 24 inch ya, 23,8, 120 Hz. Layarnya udah IPS. Terus di sini di bawahnya tuh udah ada joysticknya, teman-teman. Mantap banget. Harganya 1,3 juta, 1,4 jutaan lah. Wah, ini worth it banget lah ya. Jadi menurut saya sih ini rakitan PC-nya kalau saya totalin harganya sekitar 7,5 juta. Nanti saya akan simpan di sini ya. Tapi jangan kalian screenshot karena ini bukan rekomendasi ya, cuman karena posisinya aja ini barang-barangnya seperti ini dan kemauan konsumen juga saya menyesuaikan. Jadi saya pakainya seperti ini. Kalau lebih baik mah kalian pakainya GTX 1650 untuk si GPU-nya. Oke, akhirnya dapatlah nemu ini budgetnya di 7 jutaan ya, 7,5 juta kurang lebih. Itu udah termasuk mouse dan keyboard. Nanti saya akan tampilkan. Jadi pokoknya si PC ini tuh full set. Sekarang kita akan tes bagaimana performanya dan kita lihat ya sesuai ekspektasi atau enggak. Let's go. Ada beberapa pengujian yang monitornya belum menggunakan monitor LG karena ya waktu pengujian belum datang nih ya. Game ini game Roblox ya, game permintaan dari si yang punya PC-nya. Kita tes di sini ya untuk loadingnya cepat, grafiknya normal, lancar, smooth, bisa sambil browsing, sambil ngetik main Roblox. Ini lancar ya, mantap. Terus lanjut tes Spider-Man Remaster, presetnya low, ternyata masih bisa main lancar-lancar aja, cuman dapat 30-an FPS. Ya masih enak dimainkan. Suhu CPU dan GPU juga kalian bisa lihat adem banget. Game ketiganya coba lagi nih, lebih berat, Rise of the Tomb Raider. Masih dapat FPS-nya sekitar 40-an ya, 30-40 ketika dilakukan benchmark. Ya lumayan ya ternyata. Yang penting konsumsi listriknya kalian bisa lihat irit ya, sekitar 80, 85, naik turun sedikit lah ya untuk PC-nya aja. Lanjut game ke berapa ya? Keempat ya, tes Dota 2. Masih dapat FPS-nya 90-an. Masih lancar banget ya. Dan yang paling penting yaitu tadi konsumsi watt si PC ini ya tetap irit, berkisar di 80 sampai 90 wattan ya. Aduh, ini irit banget ya berarti ya untuk dipakai main game ya ini. Dan satu pengujian tambahan lagi ya, ini game emulator. Karena si PC ini nantinya bakalan main game emulator seperti Mobile Legends, Free Fire, yang seperti itu. Kita tes juga ini menggunakan BlueStack ya. BlueStack aplikasi emulatornya main Mobile Legends sangat lancar sekali. Betah nih pasti mainnya ya. Sip lah. Tapi kalau misalkan hanya dipakai untuk nonton YouTube, ngetik, atau kegiatan multitasking yang kayak gitu-gitu ya, paling cuman 40 sampai 50 watt aja. Oke lah, sip ya dengan performanya yang cukup untuk si penggunanya, dan targetnya atau ekspektasinya ya tetap irit listrik ya, tercapai juga lah. Ini seperti itu. Mudah-mudahan si PC-nya ini awet. Oh ya, bonus pengujian aja ada editing CapCut, terus ya kalian bisa lihat di sini masih smooth juga, playback timeline-nya juga, terus insert filter, insert effect-nya berjalan cukup normal. Lalu ada Canva juga di sini dicobain, ya pastinya ringan lah ya kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, gimana setelah tadi kalian melihat performanya ya, kalian bisa lihat juga ini penampakannya, estetikanya lumayan lah ya, cukup ada. Kalian bisa lihat juga, ini lampunya juga bisa diganti-ganti juga. LED-nya bisa diganti-ganti. Ini bawaan dari casingnya ya, tuh.
bisa diganti-ganti juga. Terus performanya tadi dipakai main game ya Roblox, terus Dota 2 tuh ya. Ini juga saya lagi main juga Dota 2. Masih tetap bisa mendapatkan FPS yang cukup tinggi. Terus editing CapCut juga tadi masih bisa. Jadi kalau misalkan mau bikin konten-konten ya, ngedit-ngedit sedikit, ini masih bisa. Kalau urusan multitasking nggak usah ditanya ya. Tadi udah sat ya, buka beberapa tab, balik lagi ke editing misalkan ya, sambil ngetik, sambil apapun lah ya. Performanya cukup kencang ya karena tadi ya pakai SSD. Terus konsumsi wattnya, nah ini dapat banget teman-teman, di bawah 100 ya pas main Dota 2 ya, 86, 87, 89 lah kayak gitulah ya. Menurut saya sih ini bakalan worth it banget lah ya. Jadi nggak terlalu jadi beban konsumsi listrik bulanannya karena masih irit. Kalau kita pakainya pas nonton YouTube, ngetik-ngetik aja, konsumsi watt si PC ini paling cuma 40 watt ya, 50 ke bawah lah ya. Asli ini irit banget. Jadi semua keinginan si konsumennya, budgetnya irit ya. Ini dapat, estetikanya juga ada ya. Terus kondisinya juga baru semua ya, kecuali 10100F dan motherboardnya. Karena kan kalau misalnya kita cari baru ya wajarnya bisa jadi melar 8 jutaan lebih ya. Terus ya tadi alasannya kenapa harus pakai GTX 750. Pertama ngejar iritnya, kedua mepetin budgetnya ya. Terus yang ketiga tidak menghalangi kebutuhan si penggunanya nanti. Jadi masih tetap terpenuhi kebutuhannya dengan performa seperti ini. Jadi semuanya udah menurut saya sih udah oke lah ya. Apalagi ini full set harga 7,5 juta termasuk monitor ya. Monitornya 120 Hz, panelnya IPS. Terus bahannya juga ini mantap banget ya untuk monitornya. Saya juga baru tahu nih ada monitor 1 jutaan dengan punya build quality yang cukup bagus. Terus bezelnya juga tipis ya. Enak lah dilihatnya. Kalian bisa lihat juga ya. Ini juga bisa tilt sedikit ke atas dan ke bawah seperti ini. Terus mouse keyboard juga nanti ada bonusnya. Dan ya udah teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah rakitan ini worth it atau enggak ya untuk kebutuhan di awal tadi? Karena kalau misalnya kita rakit PC tuh kita harus tahu dulu ya kebutuhan si penggunanya tuh untuk apa. Mau dipakai main game berat, atau cuma dipakai game ringan, atau multitasking aja untuk nugas aja. Jadi kita bisa sesuaikan. Apalagi ini kan empetin budgetnya supaya nggak terlalu melar, konsumsi wattnya irit, estetikanya tetap dapat. Ya udah, ini dia jadinya. Oh ya, satu lagi cooler ya. Tadi saya belum bahas juga cooler. Kenapa saya pasangkan ini? Supaya ya tadi estetikanya supaya dapat ya. Jadi nggak seperti PC biasa yang pakai stok cooler ya, walaupun Core i3 ya, tapi tetap saya pasangkan cooler juga. Ini lightnya juga ini masih bagus. Oke, terus apa lagi ya? Udah ya. Port USB ada 4 di belakang, di depan ada 3 ya, termasuk ada untuk switch LED-nya. Ya udahlah, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, atau juga kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough.